Selamat pagi Ibu. Ibu Laila ya. Masih ingat dengan saya Ibu? Masih, suster Siapa aja. coba? Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sudah lebih baik, sus. Oh, sudah lebih baik ya Ibu. Nah, hari ini kita akan berbincang ya Ibu mengenai cara minum obat. Sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini, saya akan menanyakan 10 pertanyaan dulu ya terhadap Ibu. Apakah Ibu mengizinkan? Iya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak Ibu inginkan? Sudah jarang, sus. Oh, sudah jarang ya. Lalu berapa lama suara itu terdengar berlangsung? Hanya sekelibat aja. Sekelibat. Dari mana Ibu merasa suara itu datang? Masih dari berbagai arah sih, sus. Oh, masih dari berbagai arah ya. Seberapa keras suara itu berlangsung Ibu? Tidak keras. Tidak keras ya. Apakah Ibu yakin suara itu muncul dalam diri Ibu atau dari luar? Dari luar. Dari luar ya. Seberapa sering Ibu mendengar suara itu bersifat negatif? Setiap suara itu muncul masih bersifat negatif. Kalau saya boleh tahu ya Ibu, apa isi suara tersebut? Mengejek, sus. Contoh Seperti kalimatnya? saya tidak berguna. Begitu ya. Lalu seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman dengan adanya kehadiran suara tersebut? Iya, masih tidak nyaman sih, sus, setiap suara muncul. Oh, begitu ya. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Tidak sebegitu besar karena sudah jarang muncul. Baik, seberapa baik Ibu bisa mengendalikan suara itu muncul? Sudah bisa mengendalikan dengan cara yang suster ajarkan. Baik, baik sekali ya Ibu. Apakah Ibu masih ingat dan bagaimana cara melakukannya untuk mengendalikan halusinasi tersebut? Masih. Bisakah Ibu menyebutkan dan mempraktikkan bagaimana caranya? Yang pertama dengan teknik meradit. Saya harus menutup telinga, kemudian memarahi suara itu dengan tegas, pergi kamu palsu. Kemudian yang kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Ketika saya mendengar suara tersebut, saya langsung bilang kepada orang lain kalau saya mendengar sesuatu dan mengajak orang tersebut untuk berbicara kepada saya. Kemudian cara yang terakhir, cara yang ketiga, suster mengajarkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari, melakukan aktivitas. Wah, bagus sekali ya Ibu. Ternyata Ibu masih mengingat cara-cara yang telah saya ajarkan dan melakukannya ya Ibu. Nah, dari yang cara yang telah saya ajarkan dan Ibu melakukannya, apakah Ibu sudah mengetahui cara lain untuk mengontrol halusinasi? Dengan minum obat sih. Iya, benar sekali Ibu. Kita hari ini akan belajar untuk mengetahui cara minum obat dengan benar ya. Nah Ibu, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang mengenai cara meminum obat. Untuk waktunya kita berbincang selama 15 menit ya Ibu, dan di ruangan ini apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau Ibu bersedia kita langsung saja ya Ibu. Nah, minum obat merupakan salah satu strategi yang bisa Ibu lakukan dalam mengontrol halusinasi ya. Obat-obatan itu bekerja dengan cara memengaruhi zat kimia yang ada di dalam tubuh Ibu, yaitu terutama otak, yang terkait dengan suasana hati dan juga perilaku. Tujuan dari minum obat secara teratur itu bisa diselesaikan oleh dokter ya Ibu, yaitu dengan bisa menstabilkan suasana hati Ibu, lalu mengurangi impulsivitas atau melakukan tindakan yang tidak sesuai resiko ya Ibu, tanpa memikirkan resiko tersebut, dan bisa mengendalikan perilaku yang agresif seperti marah dan kesal gitu ya Ibu. Nah, yang pertama saya sudah mempersiapkan obatnya ya Ibu. Ini obatnya. Nah, di dalam obat ini Ibu harus mengecek apakah sesuai nama Ibu atau tidak. Terus labelnya juga dicek ya Ibu. Di label ini sudah benar dengan nomor rekam medis Ibu, kemudian tanggal lahir dan juga namanya. Lalu Ibu bisa melihat di obat ini, di dalam bungkusannya itu dosisnya sudah tepat atau belum, dan kapan diminumnya juga Ibu harus perhatikan. Dan juga jika Ibu merasa
tidak mengetahui obat tersebut, Ibu bisa menanyakan kepada perawat atau tenaga kesehatan agar bisa memastikan obat tersebut tepat untuk Ibu ya. Lalu Ibu juga perhatikan untuk meminum obat ini itu diminum sebelum atau setelah makan, dan jika Ibu tidak meminum obat secara rutin itu ada akibat yang bisa berisiko untuk Ibu, yaitu bisa terjadi kekambuhan, begitu ya Ibu. Nah, jika Ibu nanti meminum obat ini dan terasa efek sampingnya itu mulut kering, maka Ibu bisa untuk mengecap atau memakan es batu ya. Lalu jika Ibu merasa mengantuk, Ibu bisa mengantuk ataupun berkunang-kunang, Ibu bisa langsung beristirahat ya, begitu. Nah Ibu, setelah saya praktikkan tadi cara meminum obat, bisakah Ibu mempraktikkan kembali bagaimana cara meminum obat tersebut dengan benar? Jadi caranya sebelum diminum dicek dulu di labelnya apakah sudah ada nama saya dan identitas saya, dan juga harus sesuai dosisnya harus benar, dan harus tahu dulu diminumnya sebelum atau setelah makan. Dan juga kalau saya merasakan efek samping seperti mulut kering, saya bisa makan es batu. Kemudian Ibu untuk berkunang-kunang, Ibu bisa melakukan apa? Kalau mata berkunang-kunang bisa langsung istirahat saja. Baik. Apa akibat jika obat tersebut tidak diminum secara teratur? Kondisi saya bakalan kambuh lagi. Iya, benar sekali ya Ibu, dan jangan lupa ya, jika Ibu merasa tidak mengerti tentang obat ini atau obat tersebut, Ibu bisa langsung menanyakan kepada perawat atau tenaga kesehatan lainnya ya Ibu. Gitu ya Ibu. Nah, saat melakukan kegiatan ini atau meminum obat, Ibu harus lebih fokus ya demi untuk kesembuhan dan pemulihan dari kesehatan Ibu ya. Nah, saya sudah melihat ini dari perkembangan Ibu sudah bagus sekali hari demi hari dalam peningkatan keperkembangannya. Ibu sudah mampu untuk mempraktikkan apa yang sudah saya ajarkan atau sudah saya contohkan dengan cara yang mandiri ya Ibu. Untuk secara keseluruhan saya menilai Ibu sudah bisa mampu untuk menerapkan dan bisa mengontrol bagaimana halusinasi tersebut muncul dengan Ibu yang tiba-tiba mungkin merasa marah atau kesal. Itu Ibu sudah hebat sekali dalam mempraktikkan cara-cara yang telah saya ajarkan. Nah Ibu, untuk perbincangannya kita hampir selesai. Perbincangan kita hari ini Saya jadi lebih senang sus. baik, jadi lebih senang ya Ibu dan pahamnya bagaimana caranya. Ya, paham. Nah kalau begitu bisakah Ibu mengulangi bagaimana pengertian dari minum obat, kemudian tujuannya apa yang harus dipersiapkan, akibatnya gimana jika tidak minum obat, dan juga mungkin efek dari obat tersebut. Jadi minum obat itu merupakan salah satu strategi yang umum dilakukan untuk kondisi seperti saya. Dan obat-obatan bekerja mempengaruhi zat kimia di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Tujuannya membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, mengendalikan perilaku agresif. Baik, lalu untuk akibatnya Ibu jika tidak minum obat secara teratur? Jika tidak minum obat secara teratur dapat memunculkan kekambuhan. Lalu apa yang kita perhatikan di dalam obat tersebut? Di labelnya tertera nama saya atau tidak, kemudian dosisnya, aturan minumnya sesudah atau sebelum makan, dan diperhatikan lagi untuk efek sampingnya. Jika saya mengalami efek samping seperti bibir, mulut kering, bisa makan es batu. Iya. Dan juga kalau mata berkunang-kunang, saya bisa langsung istirahat. Iya, bagus sekali Ibu sudah bisa mampu untuk menjelaskan atau mempraktikkan kembali bagaimana cara meminum obat dengan benar. Begitu ya Ibu. Nah, dari pertemuan kita yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang ya Ibu, atau pertemuan 4, bisakah Ibu menyebutkan kembali
atau memperhatikan kembali apa saja teknik yang kita telah latih bersama untuk bisa mengontrol halusinasi. Ada 4 teknik ya Ibu, atau 4 cara, bisakah Ibu menyebutkan kembali? Yang pertama dengan teknik menghardik dengan cara menutup telinga saya dan memarahi suara tersebut dengan tegas. Kemudian yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain dengan cara saya jika mendengar suara tersebut saya bisa langsung mengajak orang tersebut untuk berbicara dengan saya. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan aktivitas supaya saya lupa dengan suara-suara tersebut. Dan yang terakhir, dengan minum obat. Baik, benar sekali Ibu sudah mampu dalam menjelaskan maupun menerapkan cara-cara tersebut ya untuk bisa mengontrol halusinasi jika halusinasi itu muncul. Nah, selama Ibu mengalami halusinasi itu terjadi karena Ibu tidak rutin meminum obat. Nah, kita sudah latihan, maka Ibu harus rajin ya dalam meminum obat agar kondisi kesehatan Ibu bisa terkontrol dengan baik. Begitu ya Ibu. Nah, kita masukkan ya Ibu untuk latihan atau pertemuan kita hari ini. Kita masukkan bersama ya ke dalam jadwal harian. Apakah Ibu bersedia? Baik, untuk pertemuan yang akan mendatang, mungkin kita akan bertemu lagi ya Ibu. Nanti waktunya akan saya informasikan kembali kepada Ibu atau mungkin melalui perawat yang lain. Nah, untuk tempatnya kita di sini saja ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik Ibu, bagus sekali ya Ibu. Untuk kerjasamanya Ibu sudah mampu dalam mengontrol halusinasi dengan teknik-teknik yang saya ajarkan. Saya sudah juga melihat perkembangan Ibu dengan cukup signifikan dari hari ke hari, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan sampai ke pertemuan yang hari ini. Begitu ya Ibu. Kalau begitu saya pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya dalam Ibu untuk menerapkan cara-cara yang telah kita latih bersama. Itu Ibu, saya pamit undur diri. Selamat beristirahat, selamat pagi. Terima kasih. Iya.